Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel Azauni. Kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 tentang rukun dalam perbedaan dengan pemetaan kompetensi dasar IPA 3.3 dan Bahasa Indonesia 3.4 dengan tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. 2. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. 3. Setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Ayo diperhatikan penjelasannya ya. Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kita semua selalu mengharapkan kesehatan agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ayo mengamati. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Ini adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Sebagai contoh adalah kangkung. Kemudian yang kedua adalah higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya pakis. Selanjutnya, yang ketiga adalah xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering.
Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contohnya, lidah buaya. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, koran, majalah, atau dari narasumber lainnya. Saya akan membandingkan diagram Freyer cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan diagram Freyer cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri. Yang pertama adalah tumbuhan kangkung. Cirinya, kangkung mempunyai rongga udara pada batang. Kangkung daunnya berada di atas permukaan air. Kemudian enceng gondok. Batangnya mengembung berisi rongga udara. Selanjutnya tumbuhan bambu. Cirinya tumbuh dan berkembang biak di lingkungan yang banyak air. Selanjutnya tumbuhan pakis. Beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Selanjutnya tumbuhan lidah buaya. Cirinya memiliki jaringan untuk menyimpan air. Selanjutnya tumbuhan teratai. Memiliki batang berongga, memiliki daun yang lebar, batangnya berada di dalam air. Selanjutnya, cara tumbuhan melindungi diri. Tumbuhan bambu terdapat bulu halus pada batangnya. Kemudian bunga mawar memiliki duri pada batangnya. Kemudian nangka memiliki getah yang lengket dan terdapat duri pada buahnya. Selanjutnya putri malu, daunnya akan bergerak menutup ketika mendapat sentuhan. Kemudian gadung melindungi diri dengan cara memproduksi racun. Selanjutnya untuk kelapa memiliki kulit atau batok yang keras. Materi selanjutnya, ayo membaca. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian yang kedua, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta.
Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya, pejuang yang ketiga adalah Ahmad Soebardjo Djojo Adi Soerdjo, lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya yang keempat, Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Selanjutnya, Bapak Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, pejuang yang keenam adalah Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya, teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, berdasarkan bacaan tersebut tadi, ini ada peta pikiran yang menggunakan kata tanya. Di materi sebelumnya, saya sudah menjelaskan secara detail makna dan kegunaannya. Saya akan menjawab dari peta pikiran dari kata tanya tersebut. Untuk yang pertama, apa? Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Kemudian, kata tanya mengapa? Jawaban saya, karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Selanjutnya, kata tanya siapa? Jawaban saya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, Ahmad Soebardjo Djojo Adi Soerdjo, Laksamana Tadasi Maeda, Sukarni,
Fatmawati Sayuti Melik. Selanjutnya kata tanya bagaimana? Jawaban saya dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Selanjutnya kata tanya kapan? Jawaban saya 17 Agustus 1945. Selanjutnya kata tanya di mana? Jawaban saya Jakarta. Tugas kalian adalah kalian cari kata tanya dari apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Kalian buat kalimat tanya dari 6 kata tanya tersebut. Oke adik-adik, negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Nah adik-adik, mungkin cukup materi kali ini. Seperti biasanya, adik-adik masih harus mencari informasi lebih luas dari berbagai sumber. Oke adik-adik, mungkin cukup itu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.